Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan jika Anda menaiki sebuah kendaraan dan melakukan perjalanan melintasi waktu. Bukan ratusan tahun, bukan 1000 tahun, tetapi ribuan tahun ke masa lalu. Anda akan melihat kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai dunia. Anda akan melihat pasar-pasar yang ramai, benteng-benteng yang menjulang, dan kota-kota yang dipenuhi manusia. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Sebagian kota itu ternyata belum benar-benar hilang. Mereka masih ada sampai hari ini, masih dihuni, masih dikunjungi, masih tercantum di peta dunia modern. Padahal di kota-kota itulah para nabi pernah berjalan. Di jalan-jalan itulah dakwah tauhid pernah disampaikan. Di tempat-tempat itulah manusia pernah menerima peringatan dari Allah. Dan di tempat-tempat itu pula terjadi peristiwa-peristiwa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Banyak orang mengira kisah para nabi hanya hidup di lembaran kitab sejarah, seolah semuanya terjadi di dunia yang sudah lenyap tanpa jejak. Padahal tidak. Sebagian jejak itu masih dapat ditemukan hingga sekarang. Ada kota tempat Nabi Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat penyembah berhala. Ada kota yang pernah didatangi Nabi Yunus setelah keluar dari ujian besar yang menimpanya. Ada kota yang menjadi saksi perjalanan banyak nabi dari Bani Israel. Dan ada pula kota suci yang hingga hari ini menjadi tujuan jutaan manusia setiap tahunnya. Yang menarik, kota-kota tersebut telah menyaksikan pergantian zaman yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka menyaksikan kerajaan lahir, menyaksikan kerajaan runtuh, menyaksikan peperangan, penaklukan, kemakmuran dan kehancuran. Generasi demi generasi datang lalu pergi. Namun, kota-kota itu tetap berdiri, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu pertanyaannya, jika kota-kota itu masih ada sampai sekarang, adakah jejak para nabi yang masih bisa ditemukan? Bagaimana kondisi tempat-tempat tersebut saat ini? Dan pelajaran apa yang sebenarnya Allah tinggalkan melalui kota-kota yang telah bertahan selama ribuan tahun itu? Dalam pertemuan ini, kita akan menelusuri kota-kota para nabi yang masih bertahan hingga sekarang. Dari Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban kuno, menuju kota-kota bersejarah di Syam, hingga ke Tanah Suci yang menjadi pusat ibadah umat Islam. Sebuah perjalanan yang bukan hanya mengungkap sejarah, tetapi juga menunjukkan bahwa waktu mungkin mampu meruntuhkan istana dan kerajaan, namun tidak mampu menghapus jejak kebenaran yang pernah dibawa oleh para nabi Allah. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kota Ur dan jejak Nabi Ibrahim. Perjalanan kita dimulai di Mesopotamia bagian selatan. Di wilayah yang sekarang termasuk Irak, pernah berdiri sebuah kota besar bernama Ur. Kota ini sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi dan menjadi salah satu pusat penting peradaban Sumeria. Para arkeolog menemukan sisa-sisa bangunan besar, sistem administrasi yang maju, jaringan perdagangan yang luas, dan bukti bahwa penduduknya telah mengenal tulisan sejak masa yang sangat awal. Bagi banyak sejarawan, Ur adalah simbol kemajuan peradaban manusia. Namun bagi kaum muslimin, kota ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Karena di lingkungan inilah lahir seorang nabi yang kelak menjadi bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu masyarakat hidup di tengah berbagai bentuk kemusyrikan. Mereka membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Sebagian juga mengagungkan benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Keadaan ini bukan sekedar kebiasaan pribadi. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Anak-anak tumbuh melihat orang tua mereka menyembah berhala. Para pemimpin mendukungnya.
Tradisi itu diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Di tengah lingkungan seperti itulah Nabi Ibrahim tumbuh. Al-Quran menjelaskan bahwa beliau tidak menerima keyakinan masyarakatnya begitu saja. Beliau menggunakan akal yang Allah karuniakan untuk memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Dalam Quran surat Al-An'am disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim memperhatikan bintang, kemudian bulan, lalu matahari. Ketika semuanya tenggelam dan menghilang, beliau menunjukkan kepada kaumnya bahwa sesuatu yang berubah, terbit, lalu terbenam tidak layak dijadikan Tuhan. Melalui proses itulah Allah menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesarannya sehingga keyakinannya semakin kokoh. Ketika telah mengetahui kebenaran, Nabi Ibrahim tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Orang pertama yang beliau dakwahi adalah ayahnya. Al-Quran mengabadikan percakapan itu dalam surat Maryam. Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan penuh penghormatan. Beliau tidak memulai dengan celaan. Beliau tidak merendahkan. Beliau bertanya dengan lembut. Mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun? Namun dakwah itu ditolak. Bukan karena kurang jelas, melainkan karena kebiasaan dan tradisi telah menguasai hati banyak orang. Penolakan tidak hanya datang dari keluarga. Kaum Nabi Ibrahim secara umum juga menentang ajarannya. Mereka merasa keyakinan nenek moyang mereka sedang diserang. Semakin lama, pertentangan itu semakin terbuka, sampai pada akhirnya terjadi peristiwa yang menjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah para nabi. Pada suatu hari, ketika masyarakat sedang keluar menghadiri perayaan mereka, Nabi Ibrahim mendatangi tempat penyimpanan berhala. Patung-patung yang selama ini disembah dihancurkan. Hanya satu berhala besar yang dibiarkan tetap berdiri. Ketika penduduk kembali dan melihat sesembahan mereka hancur, mereka marah. Mereka segera menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Ketika dihadapkan kepada masyarakat, Nabi Ibrahim memberikan jawaban yang membuat mereka tidak mampu membantah. Beliau mengatakan agar mereka bertanya kepada berhala terbesar itu jika memang berhala dapat berbicara. Untuk sesaat mereka sadar, mereka mengetahui patung-patung itu tidak mampu menjawab, tidak mampu bergerak, tidak mampu membela dirinya sendiri. Tetapi kesadaran itu tidak mengubah keputusan mereka. Mereka memilih mempertahankan kesyirikan yang telah diwariskan turun-temurun. Akhirnya, para pemimpin memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengumpulkan kayu dalam jumlah besar. Api dinyalakan hingga berkobar sangat besar. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Di saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah berfirman kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Apa yang mereka harapkan menjadi akhir dakwah Nabi Ibrahim justru berubah menjadi bukti kebenaran yang dibawanya. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat atas pertolongan Allah. Peristiwa itu menjadi titik penting dalam perjalanan hidup beliau. Setelah berbagai penolakan dihadapinya, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan negerinya dan melanjutkan dakwah ke berbagai wilayah lain atas perintah Allah. Dari keturunannya lahir banyak para nabi yang diutus kepada umat manusia. Karena itulah beliau dikenal sebagai Abu al-Anbiya, bapak para nabi. Hari ini kota Ur tidak lagi menjadi pusat peradaban seperti dulu. Yang tersisa hanyalah situs arkeologi dan reruntuhan bangunan kuno yang diteliti para ahli sejarah. Namun dari tempat inilah kita belajar sebuah pelajaran penting. Kemajuan sebuah masyarakat tidak selalu berarti mereka berada di atas kebenaran. Ur memiliki bangunan besar, perdagangan maju, dan kebudayaan yang berkembang. Tetapi di tengah semua itu, Allah memilih seorang pemuda untuk mengingatkan manusia agar kembali menyembahnya semata. Dan dari seorang pemuda itulah dakwah tauhid menyebar hingga memengaruhi sejarah manusia selama ribuan tahun berikutnya. Nineveh dan kisah Nabi Yunus.
dari wilayah selatan Mesopotamia. Perjalanan kita berlanjut ke bagian utara. Di tepi sungai Tigris pernah berdiri sebuah kota besar bernama Nineveh. Kota ini berada di wilayah yang sekarang dekat dengan Mosul, Irak. Dalam sejarah kuno, Nineveh dikenal sebagai salah satu pusat penting bangsa Asyur. Letaknya strategis, penduduknya banyak, dan pengaruhnya menjangkau wilayah yang luas. Pada masa kejayaannya, kota ini termasuk salah satu kota terbesar di kawasan tersebut. Di tempat inilah Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana para nabi lainnya, beliau datang membawa seruan yang sama, menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Namun dakwah itu tidak diterima dengan baik. Kaumnya menolak peringatan yang beliau sampaikan. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Penolakan yang terus berlangsung membuat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah untuk melakukannya. Beliau pergi menuju pantai dan menaiki sebuah kapal yang hendak berlayar. Di tengah perjalanan, kapal itu menghadapi badai besar. Gelombang semakin kuat dan kapal terancam tenggelam. Para penumpang kemudian melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus turun dari kapal demi mengurangi beban. Nama Yunus keluar dalam undian tersebut. Undian kemudian dilakukan kembali. Namanya keluar lagi. Ketika hasil yang sama terulang, Nabi Yunus memahami bahwa ada ketentuan Allah dalam peristiwa tersebut. Beliau pun menceburkan diri ke laut. Atas perintah Allah, seekor ikan besar menelannya. Al-Quran menyebutkan bahwa seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah, niscaya beliau akan tetap berada dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Di dalam keadaan yang sangat sulit itu, Nabi Yunus menyadari kekeliruannya karena meninggalkan tugas sebelum mendapatkan izin dari Allah. Beliau lalu berdoa sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah menerima taubat dan doa beliau. Kemudian ikan tersebut memuntahkan ke daratan. Saat itu kondisi Nabi Yunus sangat lemah. Allah menumbuhkan pohon yang menaunginya hingga kesehatannya kembali pulih. Setelah itu Allah memerintahkannya kembali kepada kaumnya. Dari sinilah kisah Nabi Yunus memiliki keistimewaan yang berbeda dari banyak kisah para nabi lainnya. Ketika Nabi Yunus kembali, penduduk kota itu justru beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka beriman sehingga Allah menghilangkan azab yang sebelumnya mengancam mereka. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kaum Nabi Yunus melihat tanda-tanda datangnya azab, lalu mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka meninggalkan kesombongan, mereka mengakui kesalahan, mereka kembali kepada Tuhan mereka. Karena itulah, azab tersebut tidak jadi diturunkan kepada mereka. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah para nabi. Tidak semua kaum yang menolak dakwah berakhir dengan kehancuran. Kaum Nabi Yunus menjadi contoh bahwa pintu taubat telah terbuka selama manusia mau kembali kepada Allah sebelum terlambat. Hari ini, Nineveh sudah tidak menjadi kota besar seperti masa lalu. Yang tersisa hanyalah reruntuhan yang tersebar di sekitar kawasan Mosul. Penggalian arkeologi menemukan sisa tembok, bangunan, dan berbagai peninggalan bangsa Asyur yang menunjukkan besarnya kota tersebut pada masa lalu. Di kawasan itu juga terdapat lokasi yang sejak lama dikenal masyarakat setempat sebagai makam Nabi Yunus, meskipun kepastian historinya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang pasti, nama Nabi Yunus tetap hidup dalam Al-Quran dan dalam ingatan kaum muslimin di seluruh dunia. Dari Nineveh kita belajar bahwa sebesar apapun kesalahan suatu masyarakat, selalu ada jalan kembali selama mereka mau bertaubat. Kita juga belajar bahwa seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari kegelapan laut dan perut ikan adalah Allah yang sama yang menerima taubat sebuah kota penuh dosa ketika mereka kembali kepadanya. Dan itulah yang membuat Nineveh dikenang dalam sejarah, bukan karena temboknya, bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena menjadi kota yang diberi kesempatan kedua,
lalu memanfaatkannya dengan kembali kepada Allah. Baitul Maqdis dan jejak para nabi. Dari Mesopotamia Utara, perjalanan kita bergerak ke barat menuju wilayah Syam. Di kawasan perbukitan yang kini dikenal sebagai Yerusalem, berdiri sebuah kota yang dalam tradisi Islam disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Berbeda dengan Ur yang dikenal karena Nabi Ibrahim atau Nineveh yang terkenal karena Nabi Yunus, Baitul Maqdis memiliki keistimewaan lain. Kota ini menjadi salah satu titik paling penting dalam sejarah banyak nabi sekaligus. Hubungannya dimulai sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah meninggalkan negerinya, beliau bergerak menuju wilayah Syam. Di daerah inilah keturunannya kemudian berkembang. Dari jalur Nabi Ishak dan Nabi Yakub lahir banyak nabi Bani Israel. Oleh karena itu, sejarah Baitul Maqdis tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang kenabian yang berlanjut selama berabad-abad. Pada masa Nabi Daud alaihi salam, wilayah itu menjadi pusat pemerintahan. Kemudian pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, dibangun tempat ibadah yang agung di lokasi yang kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah setelah menyelesaikan pembangunan masjid tersebut, dan Allah mengabulkan doanya. Baitul Maqdis lalu menjadi pusat ibadah dan kehidupan keagamaan Bani Israel. Namun, kota ini tidak selalu berada dalam keadaan taat. Al-Quran berkali-kali menyebut penyimpangan sebagian Bani Israel, penolakan terhadap para nabi, dan pelanggaran terhadap perjanjian mereka dengan Allah. Karena itu, sejarah Yerusalem dipenuhi periode ketaatan, kemakmuran, kemerosotan, hingga penaklukan oleh berbagai kekuatan besar. Di kota yang sama hidup Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Di kawasan inilah Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada Bani Israel, mengajak mereka kembali kepada Allah dan menghadapi penolakan dari sebagian pemuka kaumnya. Maka ketika kita menyebut Yerusalem sebagai kota para nabi, itu bukan sekedar ungkapan simbolik. Ia benar-benar menjadi saksi perjalanan banyak nabi dari generasi yang berbeda. Dalam Islam, keutamaan kota ini juga ditegaskan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menyebut Masjid Al-Aqsa sebagai masjid yang diberkahi sekelilingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum dimi'rajkan ke langit. Peristiwa itu menjadi Baitul Maqdis terhubung langsung dengan sejarah kerasulan penutup. Oleh karena itu, kota ini memiliki kedudukan khusus dalam hati kaum muslimin bersama Mekah dan Madinah. Hari ini Yerusalem masih berdiri dan dihuni oleh jutaan manusia. Di sana terdapat kawasan kota tua, Masjid Al-Aqsa, Kubah As-Sahra, gereja-gereja kuno, dan lapisan-lapisan sejarah dari berbagai zaman. Banyak bangunan yang ada sekarang tentu bukan bangunan asli dari masa para nabi. Kota ini berkali-kali hancur, dibangun ulang, direbut, dan dipugar selama ribuan tahun. Namun lokasinya tetap menjadi pusat perhatian dunia. Dari Baitul Maqdis kita belajar bahwa tempat yang mulia tidak otomatis membuat manusia menjadi taat. Kaum Bani Israel pernah diberi nikmat, kitab, dan banyak nabi, tetapi sebagian mereka tetap menyimpang. Kita juga belajar bahwa sejarah para nabi bukan sejarah yang terpisah-pisah. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya memiliki hubungan dengan kota ini dengan rentang waktu yang sangat panjang. Dan mungkin itulah yang membuat Yerusalem berbeda dari banyak kota kuno lainnya. Ia bukan hanya kota yang bertahan, ia adalah simpul yang menghubungkan perjalanan para nabi selama berabad-abad. Dan hingga hari ini tetap menjadi salah satu tempat paling penting dalam sejarah agama-agama samawi. Mekah dan Madinah. Dari Baitul Maqdis, perjalanan kita berlanjut ke Jazirah Arab. Di wilayah yang dahulu didominasi padang pasir dan jalur kafilah dagang,
terdapat dua kota yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Keduanya tidak hanya berkaitan dengan sejarah seorang nabi atau satu peristiwa tertentu. Keduanya menjadi pusat lahir, berkembang, dan tersebarnya risalah Islam ke seluruh dunia. Kota itu adalah Mekah dan Madinah. Kisah Mekah dalam sejarah kenabian bermula jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akar sejarahnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil ke sebuah lembah yang saat itu tidak memiliki tanaman maupun sumber kehidupan yang tampak. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menjaga keluarganya dan menjadikan hati manusia cenderung kepada tempat tersebut. Ketika bekal yang dibawa habis, Siti Hajar berusaha mencari air untuk putranya. Lalu berjalan antara Bukit Safa dan Marwa. Saat itulah Allah memunculkan mata air Zam-Zam di dekat Nabi Ismail. Air tersebut menjadi awal kehidupan di kawasan itu. Beberapa waktu kemudian, kabilah Jurhum menetap di sekitar Zam-Zam dan terbentuklah pemukiman yang kelak berkembang menjadi kota Mekah. Tahun-tahun berlalu. Ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Allah mengabadikan bagaimana keduanya meninggikan pondasi Baitullah sambil berdoa agar amal mereka diterima. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah tauhid. Namun seiring berjalannya waktu, penyimpangan kembali terjadi. Berhala mulai masuk ke Mekah dan memenuhi area sekitar Ka'bah. Masyarakat Arab tetap mengenal Allah sebagai pencipta, tetapi mereka menjadikan berbagai perantara dalam ibadah mereka. Keadaan ini berlangsung hingga Allah mengutus Rasulullah SAW. Beliau lahir di Mekah dari keturunan Nabi Ismail. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Dari kota inilah dakwah Islam dimulai. Selama bertahun-tahun, Rasulullah mengajak penduduk Mekah untuk meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada tauhid. Sebagian menerima dakwah tersebut, tetapi banyak pula yang menolaknya. Tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat. Sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Kemudian datang perintah Allah untuk berhijrah ke Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Hijrah menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya berdakwah sebagai Rasul, tetapi juga memimpin masyarakat Muslim yang terus berkembang. Masjid Nabawi dibangun sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. Kaum Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Berbagai hukum Islam mulai ditetapkan. Dari kota inilah dakwah Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Dalam beberapa tahun berikutnya, terjadi sejumlah peristiwa besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaybiyah, hingga akhirnya pembebasan Mekah. Ketika Rasulullah memasuki Mekah sebagai pemenang, beliau tidak melakukan pembalasan terhadap penduduk yang dahulu memusuhinya. Beliau justru memberikan pengampunan kepada banyak orang. Setelah itu, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan Mekah kembali menjadi pusat tauhid sebagaimana tujuan pembangunannya pada masa Nabi Ibrahim. Hari ini, Mekah dan Madinah tetap menjadi dua kota yang paling dikenal dalam dunia Islam. Jutaan muslim datang setiap tahun untuk menunaikan haji atau umroh. Ka'bah tetap menjadi kiblat yang menghubungkan umat Islam di seluruh dunia dalam setiap sholat. Masjid Nabawi tetap menjadi salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi kaum muslimin. Meskipun bangunan dan tata kotanya telah berubah mengikuti perkembangan zaman, kedudukan kedua kota ini tetap sama. Dari Mekah dan Madinah kita melihat bagaimana dakwah para nabi mencapai penyempurnaannya melalui risalah Rasulullah SAW. Tauhid yang dahulu diperjuangkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan para nabi setelahnya kembali ditegakkan. Karena itu, ketika berbicara tentang kota-kota para nabi yang masih bertahan hingga sekarang, Mekah dan Madinah menempati posisi yang paling istimewa. Bukan hanya karena keduanya masih berdiri, tetapi karena sampai hari ini, keduanya tetap menjadi pusat ibadah bagi umat yang mengikuti ajaran para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua
untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.